Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya kepada Allah SWT yang alhamdulillah di pagi hari ini tepatnya tanggal 2 Safar 1447 Hijriah yang bertepatan tanggal 27 Juli 2025, kita masih diberikan banyak kenikmatan. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita awali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid PPI At-Taqwa, dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu halaman. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi ibadah yang mabrur, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera sama-sama menambah ilmu kita kembali setelah di Ahad yang lalu kita libur. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berjumpa lagi bersama program ngasuh pengajian Ahad subuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Dan masih tetap semangat? Harus lebih semangat. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita yang pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan materi, Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-21. Mangga Pak Ustadz, dipersilakan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, para santri yang memadati Masjid Jami PP At-Taqwa, Yayasan Darul Mutakin, Jalan Kebun Kopi, Pamili 198, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jemaah sekalian yang ikut nonton live lewat TV DM by Facebook di DM streaming, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Rabbul Alamin. Ahad kali ini 2 Safar 1447 Hijriah 28 Juli 2025, Allah menakdirkan kita bisa kembali bersua langsung di darat. 2 pekan yang lalu, mohon maaf, saya mendapatkan tugas membimbing jemaah umroh program 6 Juli sampai 14 Juli, 9 hari Sedi Airlines plus Taif. Alhamdulillah lancar semuanya. Dan insya Allah keberangkatan berikutnya alhamdulillah sudah fix nomor penerbangannya, udah dapat, udah di booking seatnya. Kalau udah di booking mau Agus geser Bu, alhamdulillah. Nah, itulah DM, itu tanggal 20 Oktober 2025. Alhamdulillah. Ini nomor penerbangannya saya tayangkan. Jadi jauh-jauh hari kita itu sudah booking seat. Yang paling penting itu tiket Pak ya, tiket itu, berebut tiket itu. Terbang Oktober, Juli udah di booking, alhamdulillah. Terus dibayar Pak di booking teh. Nah ini Pak, jet 9 day 9 hari 20 Oktober, SP 821 CGK Jeddah, artinya Cengkaring Jeddah, langsung tidak transit. Kita terbang nanti pukul 07.50 pagi hari, berarti berangkat di sini sekira jam 8 jam 9 malam, jadi mundur 12 jam. Tiba di Jeddah 13.40, ini bagus ini. 13.40 tambah 2 jam kemudian insya Allah asar sampai di hotel di Mekah, istirahat, nanti pada Isya melaksanakan ibadah tawaf kudum.
Kepulangannya 20 Oktober. Hingga booking nanti sabolah Pak. Bisa ini tuh bisa balik. Pepe langsung sekaligus. Kepulangannya 28 Oktober SP Sauderlands 818, nomor penerbangannya Jet CGK. Dari Jeddah langsung ke Jakarta. 01.50 dini hari datang ke Indonesia 16.00. HK45 artinya 45 seat. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terpenuhi 36 seat. Berarti tinggal 9 seat lagi. Jemaah yang siap-siap ingin berangkat Oktober, saya sampaikan suhunya sudah mulai menurun Pak. Kalau kemarin Juli panas, sekarang menurun. Alhamdulillah. Memasuki musim dingin. Salapan seat deh Bu. Engalkan, siapa cepat itu dapat. Pengen program gratis gampang. Foto PKTP, KK, paspor, sakit itu cukup di Antosan di Jeddah. Nah, sakit itu Mohon doanya semoga perjalanan umroh DM ini semakin hari semakin maju, programnya semakin lancar, hingga kemanfaatannya insya Allah ya bisa dinikmati oleh jemaah, keluarga, umat, dan terutama imbasnya kepada perjuangan kita ini. Perjuangan kita ini. Kita sedang menyelesaikan masjid, mengcover dinding sebelah selatan, dan sebelah barat. Sudah dihitung kumanggos, yang diperlukan adalah loster pasif, loster tempel yang di bintang itu. Rp30.000 bersama kos pemasangan, kurang lebih diperlukan 500 buah. Kalau dikalikan 500 kali 30.000, 15 juta rupiah. Nah, insya Allah Allah berikan rezeki. Bertapa aja Bu. Apa yang kita perlukan itu yang kita lelang. Mau sekarang boleh ya ke Norek BSI 21 mana Bi? Nah itu mah wakaf tanah. Itu mau apa teh? Daya penjelasan yang baru. Ya, silakan ke BSI pusat aja 2121020301 tamatos ditalar. Itu wakaf khusus untuk masjid. Kita punya 3 nomor rekening BSI, dihususkan satu untuk masjid itu 212020301. Kalau jemaah transfer ke BSI ini atas nama Darul Mutakin itu untuk khusus untuk masjid. Kalau untuk wakaf tanah yang depan yang tadi saya filmkan 2121090808 atas nama wakaf Darul Mutakin. Kalau yang umroh nah itu masjid. Yang kajian yang lalu tentang suatu khusyuk, yang pertama takbir, tidak sekali-kali berniat merendahkan bapak dan ibu. Mohon maaf. Menuki wae diajarkan cenah, ieu ajaran budak TK. Bahwa di madrasah budak sekolah agama. Ya. Justru karena banyak orang yang menganggap sepele hingga sampai saat ini Masya Allah kita sulit untuk menemukan sholat khusyuk. Maka itu mohon maaf ya, sekali lagi tidak bermaksud kali-kali merendahkan pengetahuan pengalaman Bapak Ibu. Nu parantos paham alhamdulillah makin mantap ya, yang belum tambah ilmu. Barangkali ada Kang Herman tuh ayat punya kunci koperasi, ayat fotokopi. Ada buku yang udah selesai. Ayat itu. Tapi di kantor ayah hiji. Oh, suatu khusyuk. Di wayah naman. Calak olahraga. Itu tim datang, ya mana belum dipasang tuh proyektor, Masya Allah. Lupa tim, harus sigap tim itu. Tim dakwah DM itu harus sigap, jangan lenglek, melayani umat sebaik-baiknya. Ya,
Dan yang kedua, belajar tentang sholat khusyuk. Kita ini sudah masuk ke dalam kajian atau seri ke-21, mempelajari doa sholat dengan detail sejak takbir sampai salam, dan bukunya udah selesai dicetak dan tidak akan dijual. Ngiring ngaos beli pasihan gratis. Ustaz abdi bade impak mak kengeng maka henteu teu sawios. Karena itu buku bukan untuk diperjualbelikan tapi untuk diamalkan. 1. Takbiratul ihram, 2. ta'awuz, 3. doa iftitah, 4. al-fatihah, 5. membaca amin, 6. membaca ayat atau surah Al-Quran, udah gitu 7. ruku, 8. i'tidal. Ya, santri tolong sama santri ya diwakili. Dari mulai iftitah, mic-nya siapa? Pak Kang ya. Ya, silakan. Yang bagus ya. Mukhrij hurufnya. Coba baca doa iftitah. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya, alhamdulillah. Terus baca apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baca surah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Takbir, ruku. Allahu akbar. Doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ulangi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tidak. Rabb sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tos. Sampai situ ya. Sekarang kajian kita hari ini adalah sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya, apa yang dimaksud sujud? Nih Pak, hadisnya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, apabila beliau berdiri untuk melaksanakan sholat, yukabbiru hina yaqumu, maka beliau bertakbir. Tuh. Satu. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir juga ketika ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ada? Ya, alhamdulillah. Nun. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku, dalam kondisi ruku berdiri, namanya tidak sampai kembali tulang-tulangnya ke tempat semula, artinya tangannya lurus ke bawah. Summa yaqulu wa huwa qaimun, kemudian beliau berkata wa huwa qaimun, baris keempat Pak.
Nah ini penting nih. Ketika beliau dalam kondisi wa huwa qaimun, ini Pak, dalam keadaan berdiri, apa yang beliau katakan? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Jadi mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu wa huwa qaimun, ketika sudah berdiri tegak, bukan bacaan bangkit dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, itu bacanya. Kalau Rabbana walakal ham setelah berdiri tegak. Dalam salat berjamaah misalnya, ini seringkali ada kekeliruan. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Hadisnya begitu. Kalau imam ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, katakanlah oleh kalian sama Nabi, yakni Rabbana walakal hamd. Nah, kapan itu dibacanya? Di hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu, yakni Bulughul Maram 235, wa huwa dalam kondisi sudah berdiri. Kata sih, coba contoh dua santri ke depan. Yuk, Okwi sama siapa? Ini Lukman. Wah, Lukman jadi santri MMTS. Obi imam. Hadap ke sana aja, hadap ke sana, biar kelihatan. Nah, di sebelah kanan, samping kanan berdirinya makmum, karena berdua kanan mana kanan. Tenang, tong gemper Lukman, tenang. Ngareneng, lurus. Ya posisi ruku imam, ruku. Keraskan obi sami Allahnya. Wah, betul nggak begitu? Ulangi. Lukman itu posisi imam atau makmum? Makmum. Kalau makmum tidak boleh mendahului imam atau membersamai imam, tapi harus tunggu dulu imam. Ulangi posisi ruku. Bagus. Ini tidak. Ya. Lukman baca apa? Keraskan, ulangi, ayo, syuting diulangi, ruku lagi, ayo, yang keras bacanya, Lukman, santri baru maklum, tunggu dulu, can bener terus diulang lagi syutingnya. Jadi begitu bangkit, Lukman tidak bilang apa-apa. Sudah tegak wa huwa qaimun, baru katakan Rabbana walakal hamdu. Yuk ulangi ruku. Nah, ini tonton oleh semua orang nih. Ini tidak. Kebanyakan begitu. Tuh ya saya sibuk ya. Imam sami Allah hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Pada hadisnya wa huwa qaimun. Rasul menyatakan Rabbana walakal hamdu kalau sudah berdiri tegak. Sekali deh. Ruku. I'tidal. Salah keneh baik. Apa-apa Bu, nanti akan ingat terus beliau. Oh, saya teh pernah salahkan ke ustaz gitu teh. Ulangi, can benar terus ke subuh keberang. Uku. Ya. Jep. Sohe. Tos, tuhnya Bu. Ya, namun Bapak Ibu garep gitu pasti salah tuh. Ya. Ini hadisnya. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau takbir ketika mau sujud. Jamaah rahimakumullah,
Apa doa ketika sujud? Merujuk hadis muttafaqun alaih dari Aisyah Ummul Mukminin, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Yang harus digarisbawahi fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi membaca atau berdoa ketika rukunya dan ketika sujudnya. Jadi doanya sama. Doa ruku dan sujud itu sama. Bukan sama-sama, bukan maksudnya. Merujuk hadis muttafaqun ada Aisyah Umminin. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yuk sama-sama. Subhanakallahumma. Asbabul wurud hadis ini Pak, ketika Rasulullah SAW di tahun terakhir sebelum wafat menerima wahyu Quran surah An-Nasr. Idajah ya. Ya, coba Santi, mic-nya masih ada? Silakan. Yang lain. Nanti yang lain baca idajah. Iya, silakan. Ayo, silakan. Idajah, taud. Yang khas suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, setelah turun ayat itu yang memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah ya, dan memujilah kepada Allah, wastaghfir dan mohonlah ampun kepada Allah. Sejak turun ayat ini Rasulullah biasanya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la diganti dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memujimu Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Beliau banyak istighfar menjelang wafatnya itu. Pertanyaannya, kita boleh baca doa yang mana? Dua-duanya boleh. Mau yang tadi sujud subhana rabbiyal a'la, bukan ala, a'la, alif masuk ain, maksudnya Allah yang maha tinggi. Kalau subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang ada di atas. Kalau ruku subhana rabbiyal ain azim, maksudnya Allah zat yang maha agung. Bolehkah? Boleh. Berapa kali nggak dibatasi. Hanya Allah itu witr dan senang kepada yang ganjil. 3 atau minimal ganjil. 5 boleh, boleh. 7 boleh, boleh. 11 boleh. 6 makmumna. Lailatul. Bagaimana kaifiyat sujud sudah mafhum tidak saya bahas ya. Langsung baca doanya. Ya, subhanaka, yuk. Maha suci Engkau. Allahumma ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu Allahumma gfirli,
Ya Allah ampunilah aku. Ayo santri lanjutkan. Tadi siapa? Antum. Subhanaka. Subhanaka. Maha suci. Maha suci. Subhanaka. Maha suci Engkau. Ya. Allahumma, ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Ya. Wa bihamdika, dan dengan memujimu. Ya. Allahumma, ya Allah. Aghfirli, ampunilah aku. Ighfirli, langsung aja biar nggak kagok. Allahumma gfirli. Allahumma aghfirli. Ya Allah. Ya Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah aku. Sebelahnya diulangi, Mario. Subhanaka, Maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Alhamdulillah, Mario itu azannya favorit ya. Luar biasa, bagus. Sahan wadah neta Mario, wah hebat. Ya, serasa mendengar Bilal. Baik. Nah, berikutnya duduk di antara dua sujud. Bedakan, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Iftiros itu yakni duduk di antara dua sujud. Bagaimana cara duduknya telah kita pelajari. Intinya pantat menduduki kaki yang kiri. Di kaki kiri duduki sama pantat kita. Kaki kanan ada di pinggir sebelah kanan, diberdirikan. Telapak kakinya, jari-jarinya dibentikkan. Nabi menyatakan ada 7 tulang yang harus langsung kena ke tempat sujud, entah ke sejadah, entah ke tanah, apapun media yang dipakai sujud oleh kita. Dan tidak boleh terhalang oleh pakaian, sorban, mukena, kain apapun yang kita pakai. Nah ini Bu, punten Bu, Ibu toong ke sholat. Masih ada soal kita yang sujud di tilaman ku mukena. Yo cung, mukenanya dipakai, itu nggak boleh. Bawa Pak sholat di tilaman ku sorban. Apa? Kalau mau begitu sorbannya buka aja, jadikan sebagai sejadah. Di pakaian yang kita pakai ini tidak boleh menghalangi tempat sujud. Ya Bu, di mutlak sujud itu 7 tulang tadi harus kena. 1, tarang, apa tarang Mas? Jidat sama hidung. Nabi menunjuk hidung. Kopea sok ganjal. Janganlah, ini nggak boleh ini. Berarti sujud ini tidak kena ke tempat sujud, bakal gitu kan. Ya, yang rambutnya panjang belum ayah tukang bodor kata. Ayah kena gitu. Tiap sudah gitu dah. Tiap pemuda-pemuda tuh, ya masih ada di Mekah juga. Muda-muda pakai training, suatu pakai kaos, pas sholat gitu. Leung mau sekali dah tiap sujud gitu. Ini bergaya. Janganlah, makanya pakai kerepus. Kalau pakai kerepus atau sholat, lalu kerepus. Beres kerepus. Beda, keremes jeung kerepus. Iya kok ya. Ya Bu. Yang kedua, 2 telapak tangan. Nah ini jangan ada terhalang. Ini telapak tangan ini harus langsung kena ke sini. Ya. Jadi illa ma dhaharu minha di An-Nur itu menafsirkan Al-Ahzab 3359 yudnina alihina min jalabibihinna. Aurat wanita itu sekujur tubuhnya kecuali yang biasa nampak muka dan telapak tangan dipegang, jangan ditutup ketika sholat supaya ternyerosot dah Ibu, batal sholat nanti.
kelihatan auratnya. Maka dibantu pakai apa namanya itu? Jangan pakai manset yang ditalikan karena curug, tak ikat tutup, Pak. Ya, pakai yang kaos itu. Nah, ya, ganti sekarang. Tukang manset tong nyeun pakai kali kiri. Ada bagian yang tertutup itu. Sebenarnya Rasul menyatakan harus kena langsung ke 7 tulang itu ke tempat. Jangan ada yang menghalangi ini. Bagi pakai sarung tangan boleh, atau sarung tangan udah man saja kan. Yang namanya illa madhahara minha itu muka dan telapak tangan itu harus dibuka. Telapak itu batasnya mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari, baik punggungnya maupun telapaknya. Tuh ya kalamotnya tah. Satu hidung dihitung 1 ditambah 2 telapak tangan sepakatlah 3. Kedua lutut kiri dan kanan itu. Kemudian kedua ujung jari kaki kiri dan kanan. Bukan ininya Pak, maka dibentikan yang sehat, yang kuat. Yang ada masalah dan kakinya karena kecelakaan sebagainya, mastatotu semampunya. Ya. Apa doanya? Nih, hadis nomor 242. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu karena yaqulu bainas sajdataini, beliau membaca di antara 2 sujud, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warjukni. 5. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warjukni. Rahu al-arba'ah illa nasai wal labdu li Abi Dawud wa Hakim. Baik. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, wahdini dan tunjukkanlah aku, wa'afini selamatkanlah aku, warjukni dan berilah aku rizki. Tuh Pak, nyungkeun rizki teh tos aya dina salat. Urang mah bae salat nyungkeun deui ka Allah. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau kita paham bacaan yang kita baca dalam salat, khususnya duduk di atas sujud, ada 5 permintaan di sini. 1, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, mohon dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, warhamni kasihanilah aku, ingin disayangi oleh Allah. 3, wahdini tunjukkanlah aku kepada hidayahmu. Yang keempat, wa'afini selamatkanlah aku dalam hidup ini dunia akhirat. Warjukni dan berilah aku rizki. Rizki bimana bukan cuma duit Pak ya, kesehatan, kebahagiaan ya, dan seterusnya. Baik Mas, alhamdulillah sementara sampai situ, insya Allah bersambung. Dan bukunya ini Pak, eksklusif Pak. Bukunya nggak ecek-ecek Pak, kaparnya tebal banget ini, eksklusif Pak. Dan ini dijamin tidak akan ada di toko manapun. Ini hanya ada di DM dan ini tidak diperjualbelikan. Sekali lagi, kami akan bikin sejumlah jemaah, tapi yang ngaji saja nih kasih. Ya, kalau di online kan, waduh, merudul kayak kewalahan, ya, bandar jebol. Ya, yang mau nanti ngaji saja. Dan ini mohon kiranya setiap ngaji dibawa kemana-kemana nanti dibawa, ya Pak ya. Dan janji saya tidak akan dikasih sebelum selesai belajarnya. Ya, nah itu di fotokopian per 4 halaman. Di sini lengkap dengan ini tulisnya gede-gede Pak. Tulisnya gede-gede. Jadi terkedah pakai kaca soca.
Dalilnya di sini di belakang. Dalilnya. Oh, dituliskan dalilnya sini. Misalnya kita jelaskan bagian sujud tadi, lihat di footnote nomor sekian, halaman sekian. Oh, kan nikmat itu. Ya, insya Allah. Semoga manfaat. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini, dan kesempatan juga masih ada, maka tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Mangga Bapak Ibu, mungkin untuk bapak-bapaknya terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa, mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ini sangat penasaran jawabannya. Untuk tata cara sebelum sholat, kan itu ada adzan ya Pak Ustadz ya. Kemudian ada qomat, kemudian pelaksanaan sholat. Nah, pengalaman saya ketika di Mekah, khususnya dekat hotel, kebetulan waktu itu di Korkonde, ada yang namanya masjid kotak. Kebetulan memang bentuknya karena kotak ya, sehingga namanya sebetulnya bukan masjid kotak, tapi karena bentuknya kotak sehingga terkenal dengan nama masjid kotak oleh orang Indonesia lah, itu diistilahkan. Nah, saya perhatikan bahwa ketika adzan, qomat, termasuk imam, orangnya itu-itu juga, artinya ustadznya itu-itu juga. Nah, kalau saya perhatikan di Indonesia itu tidak pernah seperti itu. Kemudian adzan beda lagi muadzinnya, kemudian qomat dan imamnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya baca beberapa buku termasuk dari Pak Ustadz Aminuddin, kemudian kiai-kiai yang lain, saya beli bukunya. Nah, dari tata bacaan tadi doa, kalau saya perhatikan juga redaksinya ada yang berbeda gitu ya. Redaksinya yang berbeda, dan dari beberapa hadis kan itu juga ada beberapa doa gitu. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz? Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas, takut lupa nanti. Yang pertama tentang iqomah oleh imam. Memang yang paling berhak untuk iqomah itu imam. Makanya para sahabat dahulu mereka tidak berani iqomah sebelum Rasulullah SAW masuk ke mihrab. Di pintu mihrab itu nyambung ke rumah beliau. Udah Rasul masuk, Rasul merintahkan qomat. Itu kuasanya imam. Itu. Nah, itu bukan di masjid Bapak, hampir setiap masjid-masjid kecil, ya kecil Mekah dong, sokan kecil di Wurang atau Pak. Masuknya se Masjidil Haram, selalu begitu imam itu. Ya, di Syib Amir itu. Kemarin tuh di apa Pak Haji? Jarwal. Begitu. Selalu beliau yang iqamah. Kadang muadzin pun beliau. Azan beliau belum datang. Terus beliau iqamah. Beliau iqamah, memimpin sholat, udah sampai dikir, beliau masuk ke mihrab, ke tempat istirahatnya. Itu. Emang di situ tugas imam khotib itu luar biasa. Dapat bocoran itu minimal imam masjid itu mendapat gaji per bulan 7.000 real. Tolong dikali ke ruas. Masya Allah. Bahkan ada yang sampai 100.000 real untuk khotib di Masjidil Haram. Nggak ulang ya. Dikali-kalinya. Ya. Kenapa? Karena imam itu harus orang pilihan. Ya, Nabi katakan akrahum min kitabillah.
Yang pertama benar-benar terpelihara bacaannya bagus dan sebagainya. Tidak sembarangan. Tidak. Makmum boleh siapa saja. Imam nggak boleh. Di kita pun sama. Imam udah kita menetapkan imam. Ustaz Ahmad, Ustaz Yayat, imam di sini. Jangan yang lain. Makanya kecuali ada halangan, kita udah nyiapkan juga kan badalnya. Itu ya. Kalaupun di kita mah imam itu digaji, gajinya gaji akhirat. Yang menggaji negara di situ, bukan umat, bukan kenseng, bukan negara. Baik, jadi boleh Pak imam iqomah kemudian jadi imam, karena yang berhak berkuasa untuk iqomah itu adalah imam. Tapi kalau menugaskan juga boleh, silakan. Satu, yang kedua tentang bacaan sholat. Betul, itu tidak hanya ada satu macam, beragam. Kenapa di buku ini cuma satu? Nah ini pertanyaannya. Dasarnya pemikirannya dua, Mas saya. Yang pertama kan di buku dibikin tahun 1885 aslinya, masih diketik Pak. Terus mulai proses pengayaan dan sebagainya. Yang pertama, banyak di antara jemaah Ustaz lirik jangan mana tuh benar teh. Untuk masyarakat tertentu, maka tulis satu nih gitu 7. Ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Sujud nih, ruku nih, hadisnya nih. Itu bagus pertanyaan, tapi saya garis bawahi. Doa ruku dan sujud, doa duduk di antara sujud, doa ipilah bukan hanya yang ada di buku ini. Ini satu macam saja untuk lebih meyakinkan pada umat. Silir Pak. Nah beda-beda saya doa sholat tuh gitu. Untuk masyarakat tertentu Pak, mohon maaf. Ya. Tapi saya tunjukkan juga ya dalam penjelasan bahwa tidak ini. Iftitah misalnya, tidak hanya Allahumma ba'id bain, hanya itu yang muttafaq alaih. Rawi Muslim ada juga wajjahtu wajhil ladzi faddaras. Lagi yang paling singkat subhanakallahumma wa tabarasmuka. Tuh hilap deh Ustaz. Ada yang apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Asing banyak tuh, asing kan itu Pak. Itu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu boleh membaca doa sholat yang manapun, catatan yang penting yang jelas ada rujukan hadisnya dan hadisnya betul-betul sahih. Nah hadis yang betul-betul sahih, tidak ada khilaf di ulama, ini bukunya hadir. Umat yakin Pak. Saya menulis buku ini dengan pertimbangan tahun 85 dan 25 berapa tahun mikirnya tuh. Banyak sepuh-sepuh yang Ustaz Bapak mah teka baca cenah tuh pon lagi nomor 36. Ustaz cenah wiwuh loba penjelasan tuh ya, di sini enggak ada penjelasan. Doa Ustaz tuh bisa maca Arab aya latena. Latennya pun sesuai dengan pelafalan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menurut translate yang dimupakati di Indonesia, ejaan yang benar, yang terbitan yang terbaru, fathah itu ditulisnya A. Waladdallin ditulisnya waladdalin. Buku ini menyimpang di aturan, saya tulis waladdallin, tidak mengikuti EYD. Kenapa? Ada mu'alaf yang baca syahadat di DM orang Bali, pas dicek sholatnya baca Fatihahnya waladalin ihdinas siratal mustaqim. Tadi mah diajak. Punten. Ternyata beliau membaca Al-Quran mengikuti salinan latennya. Nah, untuk menghindari kesalahan baca seperti itu, maka diminimalisir dalam tulisan kita. Selalu kita tuliskan sesuai dengan pelafalannya.
cek anu ngartos Ustaz mana dalilna. Nah dalilnya ditulis di footnote. Misalnya doa kita Allahumma barik ini, lihat nomor dalil nomor sekian halaman sekian dibuka, oh iya dalilna ya. Atau saya bisa Ibu nggak ada? Kalau nggak ada saya menayangkan satu tayangan terakhir, mohon izin ya 5 menit lah Mas, mohon izin ya, ya yang bertanya mohon maaf ya nih. Atau kita sambut dulu yang betul Mas, yang menyimak di luar Mas. Terlalu siang ya, biar tayangannya besok aja. Silakan Mas, yang pendengar kita yang menyimak. Alhamdulillah di pagi hari ini yang bisa bergabung dengan TV DM streaming di program Ngasuh. Di antaranya ada Ibu Hajah Erlinah Umbarawati dari kawasan Cimahi dan Ibu Hajah Suminar dari kawasan Karawang, hadir juga Ibu Aisan, hadir juga Ibu Mimin Mintarse dari kawasan Jatayu, hadir Ibu Afrilianti alhamdulillah hadir, dan juga Ibu Siti Rokayah hadir juga, Ibu Nauri hadir, Ibu Sumiati alhamdulillah di kawasan Bekasi hadir juga, dan dari kawasan Cangkuang dari Ibu Windaningsih ya hadir ya, dan sebagainya Mas, ada dan masih banyak Pak ini ya karena waktu ya, kita disiplin waktu Pak, waktu iya. Bapak banyak. Nanti ada tayangan, tapi insya Allah pekan depan saya tayangkan tentang kehebatan sujud. Sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan, infak wakofnya, konsumsi dan sebagainya. Semoga terus Allah berikan taufik hidayah, kita istiqomah, dan ibadah sholat kita semakin hari semakin terasa kekhusyuannya. Itu yang paling penting. Ending dari kajian kita ini, kita ingin menjadikan sholat kita benar-benar khusyuk dan pendekatan tafakkur, tadabbur doa-doa bacaan yang kita baca dalam sholat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pada semuanya, mohon maaf atas kesan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh dengan temanya upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-21. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat diam dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.